wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya. Kali ini saya akan membahas mengenai pertanyaan yang ada di sidang skripsi akhir dan juga beserta jawabannya. Nah, pertanyaan dan jawabannya ini sesuai dengan pengalaman yang pernah saya rasakan ketika saya menjalani sidang skripsi akhir ya. Jadi, mudah-mudahan pertanyaan dan jawaban ini bisa dijadikan referensi buat kalian semua yang akan menjalankan sidang. Sebelumnya, saya mau meminta maaf kalau nanti dalam pemaparan pertanyaan beserta jawabannya, saya akan melihat buku catatan karena ada beberapa poin yang memang saya sudah agak-agak lupa ya. Jadi, mohon dimaklumi. Oke, langsung aja kita bahas ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama yaitu kenapa Anda memilih judul tersebut. Nah, mungkin saja pertanyaan ini sudah dipertanyakan pas waktu kalian menjalani sidang seminar proposal. Cuma karena kemungkinan penguji seminar proposal dengan penguji sidang akhir skripsi itu berbeda, maka mungkin saja pertanyaan ini dipertanyakan kembali. Jadi, siap-siap saja apabila si penguji menanyakan hal tersebut. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalian boleh mengungkapkan bahwa penelitian kalian itu belum pernah diteliti sebelumnya, sehingga perlu penelitian lebih lanjut. Atau bisa juga kalian mengungkapkan fenomena yang terjadi secara langsung di lapangan, didukung dengan data-data yang terkait mengenai subjek penelitian kalian. Karena pertanyaan alasan kenapa kalian memilih judul kalian tersebut itu sama dengan apa urgensi dari penelitian kalian. Jadi cukup ungkapkan fenomena yang terjadi di lapangan dan juga data-data yang terkait dengan subjek dan penelitian kalian. Nah, untuk menjawab pertanyaan bagaimana temuan awal Anda dari hasil penelitian sebelumnya, kalian boleh menjawab temuan awal Anda pada penelitian-penelitian sebelumnya. Kalau yang punya saya, yaitu contohnya seperti ini. Terdapat ketidakkonsistenan antara hasil penelitian terdahulu pada skripsi F15 yang mengatakan bahwa debt to asset ratio itu tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Namun menurut Iqbal, dalam hasil penelitiannya mengatakan bahwa debt to asset ratio berpengaruh signifikan terhadap manajemen atau manajemen laba itu sendiri. Nah, hal tersebut bisa dijadikan temuan awal bagi kalian. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara atau metode Anda dalam melihat hubungan antar variabel dalam penelitian. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalian bisa menjawab dengan karena penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif. Jenis data ini lebih menekankan analisis pada data-data numerikal yang diolah dengan metode statistika dan juga memberikan kesimpulan kuantitatif untuk menggambarkan dan menjelaskan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Penelitian kuantitatif umumnya berbentuk penelitian eksplanatoris, yakni dengan menggambarkan dan menjelaskan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Untuk pertanyaan berikutnya yaitu bagaimana cara atau metode Anda dalam melakukan analisis data. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalian boleh melihatnya dari abstrak kalian. Contohnya, yaitu metode penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dari laporan tahunan 2009 sampai dengan 2018. Teknik pengumpulan datanya yaitu kepustakaan, browsing, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode deskriptif, analisis regresi meliputi analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda. Analisis korelasi, analisis determinasi, analisis uji hipotesis meliputi uji T dan uji F. Adapun pengolahan datanya menggunakan SPSS for Windows versi 25 dengan Microsoft Excel 2013 sebagai penunjang pengolahan data awal. Nah, kalian bisa menjawabnya seperti itu. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang sebenarnya saya tidak mendapatkan pertanyaan tersebut pada saat saya diuji, tapi ada beberapa teman saya yang kebetulan pengujinya menanyakan hal tersebut. Pertanyaannya yaitu kenapa Anda melakukan uji
asumsi pada penelitian Anda. Nah, karena kan ada beberapa penelitian yang memang ada yang menggunakan uji asumsi klasik, ada yang tidak. Nah, hal tersebut bisa saja penguji mempertanyakan kepada kalian kenapa alasan kalian menggunakan uji asumsi klasik. Ada juga yang menanyakan apabila Anda tidak menggunakan uji asumsi klasik, menanyakan kenapa Anda tidak menggunakan uji asumsi klasik. Untuk yang mempertanyakan kenapa Anda menggunakan uji asumsi klasik, cukup saja Anda cari tahu apa sih kegunaan dari uji asumsi klasik itu sendiri dan apa saja manfaat uji asumsi klasik tersebut terhadap penelitian Anda. Nah, namun apabila ada penguji yang mempertanyakan kenapa kamu tidak menggunakan uji asumsi klasik, maka kamu tinggal menjawab karena data yang saya gunakan itu data rasio, di mana data rasio sendiri itu telah memenuhi dari uji asumsi klasiknya itu sendiri, dan juga agar penelitian saya tidak terlalu kompleks dan saya lebih terfokus pada tujuan penelitian saya. Nah, sebenarnya jawaban tersebut merupakan jawaban yang saya dapat dari dosen pembimbing saya yang mengharuskan saya atau memberikan anjuran kepada saya untuk tidak menggunakan uji asumsi klasik. Ya. Nah, selanjutnya pertanyaan-pertanyaan penguji itu lebih banyak dari pernyataan kamu sendiri. Jadi, dari apa yang kamu jawab itu dipertanyakan kembali. Jadi, jangan sampai kamu mengungkapkan jawaban yang membuat penguji itu bingung. Dan usahakan setiap menjawab itu kalian harus yakin dan tidak menunjukkan keraguan kalian pada saat kalian menjawab. Itulah pertanyaan dan jawaban sidang akhir skripsi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat karena hal tersebut merupakan hasil dari pengalaman saya yang telah menjalankan sidang akhir skripsi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kalian juga dapat menyesuaikannya sesuai dengan kebutuhan kalian. Insya Allah itu dapat dijadikan referensi buat kalian yang akan menjalankan sidang akhir skripsi. Jadi tetap semangat. Terima kasih atas perhatian kalian dan jangan lupa kalian ikuti terus video-video saya selanjutnya dengan cara mensubscribe channel YouTube saya. Dan jangan lupa untuk like video ini jika kalian menyukainya. Terima kasih. Wassalamualaikum.